Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Sukmawarti akan menjelaskan tentang kejahatan korporasi. Dalam kriminologi, kejahatan korporasi mengacu pada kejahatan yang dilakukan baik oleh perusahaan, yaitu entitas bisnis yang memiliki kepribadian hukum terpisah dari orang perorangan yang mengelola aktivitasnya, maupun individu yang mewakili perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Kejahatan korporasi ini bersangkutan dengan kejahatan terhak bukti, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan perusahaan negara. Lalu, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memberantas kejahatan korporasi hingga ke akar-akarnya? Upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dapat dilakukan melalui upaya non-penal dan melalui penal. Upaya non-penal mencakup bidang yang cukup luas. Tujuan utama penanggulangan tindak pidana korporasi melalui upaya non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak pidana korporasi. Upaya non-penal ini antara lain dapat berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengubah struktur korporasi melalui peraturan perundang-undangan, mengubah sikap dan struktur korporasi secara sukarela, tindakan-tindakan yang bersifat administrasi dari pejabat atau birokrasi, sanksi sosial yang berupa publikasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, dan yang lainnya. Penggunaan upaya penal atau hukum pidana bukan merupakan sarana yang bersifat absolut. Artinya, penggunaan hukum pidana diupayakan paling akhir setelah upaya-upaya yang lain tidak mempan, atau ultimatum remedium. Janganlah hukum pidana dijadikan sarana utama untuk penanggulangan tindak pidana korporasi, karena tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks dan bermuatan ekonomis. Penggunaan sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi terdapat dua masalah pokok, yakni perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya diberikan pada pelaku. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana pada pokoknya merupakan kriminalisasi. Upaya kriminalisasi telah dilakukan dengan adanya usaha untuk memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam rancangan KUHP baru dan di berbagai undang-undang di luar KUHP. Selanjutnya, mengenai sanksi yang tepat untuk korporasi menurut hemat penulis adalah denda yang sangat berat. Di samping pidana tambahan dan sanksi administratif, sebenarnya upaya penanggulangan tindak pidana korporasi ini tidak hanya dapat dilakukan melalui salah satu dari sarana non-penal atau sarana selain hukum pidana dan penal, sarana hukum pidana, tetapi harus dilakukan